Wa kullu ma ata bihir rasulu. Wa kullu ma utawi sekabehane sesuatu hal perkara ata kang teko bi kelawan nggawa ma'ar rasulu apa sapa rasul. Apa-apa segala apapun yang dibawa oleh Rasulullah gitu maksudnya. Fahakkuhu mongko iku utawi hae ma kebenarane ma sesuatu yang dibawa Rasul at-taslimu iku kudu taslim itu diterima gak oleh dibantah. Wal qabulu lan ya ditampa diterima. Jadi tasdik wa taslim biasanya. Apa saja yang dibawa Rasulullah itu wajib kita terima. Termasuk di dalamnya adalah tauhid, Al-Qur'an dan isi-isinya. Itu kewajiban umat Islam. Penjelasannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah taala at-taslimu artinya apa? Al-iqrar bi sihhatihi wa tafwidu al-mutlaq. At-taslim kata pasrah. Islam itu ya pasrah itu. Taslim berserah diri tapi pasrahnya menyelamatkan. Islam itu dari kata islaman tasliman itu kalau dirunut dari grammar taslim itu berislam. Berislam itu artinya banyak kalau di bahasa Arab itu. Pasrah tetapi menyelamatkan. Misalnya saya mau menyelamatkan apa gitu pakai kata-kata Islam. Saya mau pasrah ya pakai kata-kata yang dasarnya Islam. Sampai-sampai ada arti berserah. Macam-macam. Nah, itu unik. Taslim itu adanya ikrar, mengakui kebenarannya. Nah, maksudnya nerima itu mengakui kebenarannya, taslim itu. Wa tafwid al-mutlaq dan pasrah bongkoan. Bahasa Jawanya. Penjelasannya minal wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma atahu bir rasulu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang wajib bagi kita semua ini adalah ketika ada sesuatu yang disampaikan gitu ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wajib apa? Ayyan tahya ilahi wa ya'mala bih. Wajib ya intaha itu bisa diartikan sampai ilaihi wa artinya sampai kepada kita wa ya'mala bih. Nerimanya ya mengamalkannya, berusaha mengamalkan. Wa alaihi lan iku eta sema iya ma atas limu utawi kepasrahan wal qabulu dan menerima li annahul mas. Kenapa apa yang dibawa Rasulullah? Apa bahasa lainnya apa Rasulullah? Hadis. Rasulullah itu sunnah atau hadis. Kenapa harus kita terima li annahul masdar atsani? Karena hadis apa-apa yang dibawa Rasulullah itu sendiri adalah masdarus tsani, sumber kedua setelah Al-Qur'an. Apalagi saya pernah jelaskan mizanul akbar. Rasulullah itu timbangan yang besar. Apa saja bisa dicontohkan pada Rasulullah. Mau kondisi ada pagebluk, Rasulullah pernah mengalami. Mau ada kondisi lapar, Rasulullah pernah mengalami. Kondisi punya kendaraan bagus, ada kudanya Rasulullah bagus, pernah mengalami. Apa sikap pada kondisi itu? Rasulullah pernah mengalami dan kita bisa bercermin dan wajib merujuk ke sana mestinya. Nah, ba'da kalamillahi ta'ala, rujukan kedua setelah kalamullah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ini penjelasannya kenapa kita harus mengikuti Rasulullah, dawuh Rasulullah. Di ayat yang lain selain Al-Hasyr ada An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Suruh taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka ada yang dijelaskan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi terjemahane mazhabe non Mas Indra berarti taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah dan
ulil amri itu yang pemimpin urusan. Mas Indra mau tak terjemahkan taat kepada Jokowi, dia marah pasti. Atau di ayat begitu, harus taat kepada pemerintah. Ulil amri itu pemerintah bisa, guru bisa. Yang ngurusi urusan kita itu ulil amri, aslinya begitu. Mestinya pemerintah ya ngurusi ngopeni rakyat. Dalam konteks yang lain ulil amri bisa diartikan guru, mursyid. Karena yang mikirno sampean turu, sing ndongakno, sing mikirno kita guru-guru kita. Ada yang gitu. Ulil amri, sing masrahno urusan kita lah gitu ya. Bisa arti bebasnya begitu. Tapi makna umumnya biasanya pemerintah. Oke, wassalamualaikum Muhammad. Kemudian ada firman Allah lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nek Pak panjenengan kabeh iki seneng Allah, seneng aku Allah, fattabi'uni maka aku ikutlah saya. Kata Rasul, dawuh ini ngutip nih Rasulullah. Fattabi'uni maka ikutlah saya, maka Allah akan mencintaimu. Itu maksudnya. Sak paket gak mungkin aku Gusti Allah tok wis lapo selawatan lapo Kanjeng Nabi itu gak bisa. Sak paket kaya Pak Mansur, Mas Mansur sak paket. Bapak Made ini sak paket. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sama apa maknanya sama Rasulullah itu ya sama-sama solusi, semua itu solusi. Qala sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya setelah Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis, yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah Muhammad sallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu ma sata'tum. Nah, dawuh Rasulullah yang disitir ini, idza amartu, ketika saya merintah kepada kalian semua, bi amrin memerintah sesuatu perintah gitu ya. Suatu amalan atau perintah. Faktu maka tekani atau jalankan, amalkan minhu dari perintah tadi. Ma stata'tum semampu kalian. Itu dawuh Rasulullah. Wa manahitukum minhu anhu fajtanibu. Sama. Enggak mungkin Rasulullah ngelarang kecuali sampean mampu meninggalkannya. Ya tapi ojo dinggo dalil ini umum. Ojo sampai harus gak mampu. Aku wis pengen dong misalnya gitu. Nah itu rawahul Bukhari wa Muslim. Selanjutnya ada lagi waqala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Dawuh Rasulullah, bagaimana sampean ikut semua, maka ada dawuh Rasulullah, taraktu aku ninggali fikum pada kalian semua, yang dalam kalian semua, syai'a ini ing dua hal. Saya ini hanya bisa mewarisi, meninggali dua hal yang utama. Dikasih modal lah dua ini. Yang lantadilu, yang tidak akan tersesat kalian semua, ba'dahuma, setelahnya. Artinya menggunakan dalam hadis yang lain bukan ba'dahuma, ada yang intamsaskum kekepoan, apa kepoan itu? Cekelan tenanan, ada yang begitu hadis yang lain. Ada hadis bukan ba'dahuma tapi abadan. Selamanya kalau berpegang pada dua hal ini, maka kau tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Pertama adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an, wa sunnati, dan sunnahku. Rawahu Hakim. Qala Malik rahimahullah. Nah, setelah Al-Qur'an, hadis, terus penjelasannya Imam Malik rahimahullah. Dawuh Imam Malik, ma minna illa radun wa mardudun alai. Kita itu ndak mungkin keluar dari dua sisi, yaitu nek gak nolak ya ditolak, kalau tidak bantah ya dibantah. Illa sahibu hadil qabr, kecuali di antara kita ini yang pasti benarnya adalah sahibu hadil qabr, sambil nunjuk makamnya Rasulullah.
yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dawuh Imam Malik. Kita itu udahlah kabeh itu pendapat, ide itu masih bisa ada. Bisa kita tolak, bisa kita saling tolak menolak, saling bantah membantah, saling perbedaan pendapat. Tapi kalau sudah sunnah Rasulullah, dawuh Rasulullah, af'ali Rasulullah, hadis Rasulullah itu tidak boleh dibantah. Makanya nanti ada dhaif, ada ini. Arti dhaif itu tidak dalam hal hadis palsu, bukan. Dhaif itu yang seperti saya jelaskan itu ada ilmunya sendiri. Jadi perawinya kurang ini. Bahkan yang bawa agama memang harus sungguh-sungguh. Agama kok dibawa, karena kadang saya mikir kenapa ya kita itu, Pak Mansur tadi hafalannya wangel, saya sendiri juga begitu. Itu barangkali karena agama yang utama jernih, maka yang bawa juga harus jernih. Bayangkan sahabat-sahabat itu sak nakal-nakale sebelum jahiliyah itu ya, sebelum Islam, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang dulu ingkar itu ya, itu bisa langsung cerdas begitu ya karena dibawa oleh orang yang jernih, sosok yang jernih. Nah kita ini kan makanya dalam tradisi ilmu hadis itu harus dijaga beneran kejernihan ini. Sampai dhaif itu diriwayatkan oleh hadis ini dhaif, lemah. Lemah itu bukan hoax, bukan. Lemah itu tetap benar, tapi lemah karena diriwayatkan oleh sahabat A. Sahabat A dulu pernah bohong sekali seumur hidup. Di depan, itu sudah, itu hadisnya tercatat itu. Nah, bayangkan kita kalau ditakdirkan hadis kita bawa orang kayak kita ini ngomong abang ya iso keliru ping ya. Abang iso gak ping. Jadi itu sampai yang perawinya, sampai sanad-sanadnya sampai ke kita. Nah, itu yang sulit. Dan itu ribuan hadis. Nah, itu makanya orang terdahulu itu njogo tenanan, menjaga begitu barang yang jernih disampaikan oleh yang jernih ya nyampe. Ya, kita ini kan sudah agak keruh gitu, bukan agak lagi, keruh lah gitu. Oke, maka satu-satunya adalah ya gandolan kitab yang sudah mudawwan, yang sudah dikarang oleh yang thiqah itu percaya, dapat dipercaya thiqah itu. Mantep lah itu. Berguru enggak mung asal-asal, enggak boleh. Dikuati oleh waqala Syafi'i rahimahullah taala, dawuh Imam Syafi'i rahimahullah taala, man istabanat lahu sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyad da'ahu liqauli ahad. Dawuh saking pentingnya hadis, Al-Qur'an sama hadis. Jadi semua perkataan, bahkan imam-imam ini yang mengatakan imam sendiri, Imam Malik ini luar biasa. Wis lah kabeh pasti ada yang benar, ada yang salah. Berpotensi atau kita bisa nolak, kita bisa saling tolak gitu ya. Kecuali yang miliki kuburan ini gitu. Menunjuk makamnya Rasulullah. Itu kalau udah itu enggak bisa gitu. Makanya kitabnya Imam Malik itu yang terkenal Al-Muwatta, yang tersepakati. Jadi diperjelas oleh Imam Syafi'i bagrang siapa? Man utawi sapane wong istabanat kang dadi jelas. Istabanat itu dari kata bayana, bana, istaf'ala, istabana. Istabanat dadi jelas. Sudah jelas lahu bagi orang tadi sunnatu rasulihi apa sunnahe Rasulullah. Artinya sudah jelas an-nawdafatu minal iman. Hadis ini tidak dhaif, hadis ini pas, benar-benar kuat, kebersihan dari sebagian dari iman. Udah nggak usah dilevelkan hadis ini selevel dengan quote-nya Mas Hendra atau quote-nya sastrawan siapa atau quote-nya wah luar biasa bungkusnya itu. Wah, nah kita itu, saya sendiri kadang patut refleksi, iya ya aku rodok kelepek-kelepek itu kok ketika dengarkan quote-nya tokoh A, tokoh B gitu ya. Makanya coba lihat itu para guru mulia, Habib Umar, Syed Muhammad, Mbah Mun, guru-guru kita yang sering kita jenengan share gitu aja lah di YouTube atau di mana yang pernah. Itu pasti pertama kali bismillahirrahmanirrahim hadis. Apakah beliau tidak cerdas menghafalkan begitu banyak?
kitab Jalul Afam nih, Aqidatul Awam, Syarahnya Aqidatul Awam. Ini dari dulu kan kitabnya gitu. Nazom, penjelasannya Al-Qur'an, habis itu hadis, terus baru makalah. Pendapatnya beliau tidak di ini. Lah kalau kita orang kampus hari ini, orang sekolah hari ini, kalau bukan kuatku sendiri, gak keren ini, gitu kan? Ini yang berbeda. Itu bentuk apa, berarti egois kalau dalam hal ini. Nggak boleh para sanad perawi egois itu nggak boleh mengedepankan makalah atau pendapatnya daripada Al-Quran hadisnya. Ini yang perlu malam ini kita hikmai menjadi apa, pelajaran. Barang siapa yang sudah jelas, sudah mengetahui kejelasan sunnah, dia sudah jelas ini apa hukumnya ini, udah nggak usah pakai toleh-toleh gitu. Lam yakun, maka tidak boleh, tidak ada lahu itu bagi orang tadi ayat da'a, untuk mendukung, menyokong, membela liqauli ahad, pendapat seseorang. Jadi nggak boleh menurutku ngene namun. Makanya para kiai-kiai yang menjaga, sungguh-sungguh menjaga itu, dia mau ke sana atau ke sini, itu pertimbangannya adalah dalil-dalil yang pas, Al-Quran hadis itu. Tidak karena egonya, tidak karena kepentingannya. Makanya di antara ketidakjernihan dan kekeruhan itu menurut saya adalah apa namanya, nyampur adukkan hati. Ini yang sulit terutama bagi guru, murid juga. Saya punya guru yang komitmen untuk begini. Sekali beliau nyalon politik misalnya, udah nggak mau ngajar. Karena khawatir fatwa-fatwa beliau kecampuran dengan orientasi. Meskipun nggak suruh ini ya, sama ya. Karena dia senang kebijakan ini, akhirnya penjelasan ngajinya itu diarahkan ke situ. Itu termasuk menurut saya kekeruhan, meskipun nggak berdosa gitu ya, nggak hal. Tapi dalam konteks tasawuf itu bisa ruwet. Karena saya Mas Indra ngajar gitu. Jadi kitab ini bagus gitu. Habis itu karena bagus, covernya juga bagus. Untuk tidak membaguskan yang lain, karena Mas Indra lagi jualan kertas model ini. Itu boleh, tetapi itu kalau di ilmu hadis saya yakini, atau ilmu agama itu pasti ada kekeruan sedikit-sedikit. Ketika guru saya misalnya, saya menjabat A gitu ya, di yayasan ini menjabat ketua, udah dia mengurangi dan karena sulit untuk kapan saya ngomong sebagai politisi, kapan saya ngomong, nah itu yang kejernihan itu yang kita patut jaga. Maka saya pernah punya ini bukan hadis, ini dibelakangkan saja ini perkataan begini. Kok ngulang ngaji, kok isin duwe utek bisnis gitu ya. Bisnis itu baik gitu. Tapi kalau ngajar masih ada utek bisnis, itu jangan harapkan apa keberkahan. Berkah itu bahkan gurune, muridnya lebih berkembang hebat daripada gurunya, itu berkah. Lah kalau keberkahan nggak aneh, misalnya gurune nggak iso ngene, muridnya iso, itu berkah berarti. Siapa yang jernih? Ya harus semua jernih menurut saya. Gurunya jernih, muridnya jernih, yang diminum jernih, semua jernih, insyaallah akan gampang dimasuki yang jernih-jernih. Dan kalau benar-benar jernih, saya yakini akan gampang diampiri yang super jernih, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Itu dawuh Imam Syafi'i menutup kita. Jadi yang diutamakan mestinya kita itu adalah Al-Quran, hadis piye, agama piye, baru kita. Nah itu yang agak sulit, apa namanya, kita perlu latih. Mungkin manfaat. Mari kita lanjut Iqra sebentar, enggak apa-apa. Untuk menjaga istiqomah, ihdinas siratal mustaqim. Ampunten wa alaikum wallahu muwaffiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.